Semuanya, saya Nadira Zawarasika dan hari ini saya akan membedah strategi perencanaan keuangan personal saya yang saya susun berdasarkan analisis profil risiko yang mendalam. Berdasarkan kuesioner, saya berada pada kategori risk balance dengan skor 16. Posisi ini sangat strategis karena saya memiliki safety net berupa dana darurat di atas 6 bulan. Hal ini memberikan saya fleksibilitas psikologi untuk menerima volatilitas di instrumen yang agresif, namun tetap menjaga porsi aset liquid yang kuat sebagai pilar stabilitas. Untuk jangka pendek, fokus saya adalah ekspansi bisnis dengan target 15 juta. Di sini saya tidak mengejar return tinggi melainkan likuiditas. Saya memilih reksadana pasar uang karena resiko gagal bayarnya minimal. Dana bisa dicarikan dengan cepat. Estimasi return 4-5% sudah cukup untuk menjaga nilai uang saya dari inflasi tanpa mengorbankan modal inti proyek bisnis saya. Untuk pada jangka menengah, target saya adalah pendanaan S2 atau sertifikasi profesi sebesar 50 juta. Strategi saya ini menggunakan instrumen hutang negara yaitu ORI atau sukuk tabungan. Karena yang dijamin negara memberikan ketenangan pikiran saat saya mempersiapkan peningkatan karir positioning saya di masa depan. Terakhir, untuk angka jangka panjang yaitu DP properti senilai 250 juta, saya mengambil langkah lebih agresif di instrumen ekuitas. Tepatnya saham blue chip atau indeks LQ45. Analisa saya sederhana. Dalam jangka panjang, efek compounding pada saham secara historis mampu mengalahkan inflasi properti. Karakteristik saya yang cenderung melakukan average down saat pasar terkoreksi akan saya manfaatkan untuk mengoptimalkan harga perolehan aset saya di masa depan. Sebagai sintetis akhir, strategi yang saya presentasikan merupakan pengejawantahan dari prinsip optimasi aset yang berorientasi pada profil risk balance. Penting untuk ditekankan bahwa efektivitas rencana keuangan ini tidak hanya diukur dalam angka return, melainkan dari sejauh mana instrumen yang dipilih mampu memitigasi risiko tanpa menghambat pertumbuhan kapital. Terutama pada resiliensi strategi ini adalah fondasi dana darurat yang kokoh, yang bertindak sebagai perisai psikologis. Keberadaan dana ini memungkinkan saya untuk tetap rasional dan oportunistik, terutama dalam menerapkan strategi buying the dip atau average down saat proses ekuitas mengalami koreksi. Diversifikasi yang saya terapkan menciptakan ekosistem keuangan yang resilient. Reksadana pasar uang menjamin fleksibilitas operasional bisnis. Instrumen hutang negara memberikan kepastian arus kas untuk target akademis. Sementara saham blue chip memastikan saya mendapatkan manfaat maksimal dari efek compounding jangka panjang. Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang sukses menuntut sinkronisasi antara profil psikologis dan realitas fundamental ekonomi. Disiplinan dalam eksekusi alokasi bulanan serta pemilihan produk investasi yang presisi adalah determinan utama dalam mencapai visi finansial yang telah ditetapkan. Dan kerangka berpikir yang adaptif tapi penuh dengan kehati-hatian, saya yakin target-target ini akan tercapai dengan standar risiko yang terukur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.